akhirnya. Ya, jadi Melvina hari ini hadir. Sebenarnya gua nggak suka kalau Melvina ini nggak hadir. Kenapa Melvina lo hadir ke sini? Lo bagusnya nggak usah hadir Melvina. Karena gua udah tahu Melvina ini pasti memberatkan cintaku si Nikita Mirjani, dan bener hari ini perkataan dan bukti-buktinya kembali memberatkan Nikita Mirjani. Jadi sebaiknya kan ada kubu yang mengatakan Melvina lu nggak usah datang, udah lu aman tenang. Tapi ada juga yang nantang datang dong, takut nggak? Kenapa takut? Akhirnya si Melvina datang gitu. Jadi tadi itu statementnya Melvina memberatkan gitu. Tapi oh iya, tadi itu seperti minggu lalu ya, Mail ini seperti tidak bisa menahan diri ketika diskamat sama JPU yang disebut dia itu dokter Oki lagi. Nah sama sekarang juga Melvina ngaku kalau yang menyarankan untuk menelpon tim Nikita adalah dokter Oki begitu. Tapi dia menyebutkan yang mereview itu salah satunya adalah Doktif. Dan ketika tadi Melvina ditanya nama asli Doktif, ya jangan kan Melvina, saya juga nggak tahu. Oke. Tapi mungkin kan dari pihak Niki kan minggu lalu juga malah menantang Melvina untuk hadir, ya kan? Kalau sakit ya harusnya jangan alasan bla 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 bla. Nah sekarang datang dan pasti kan pihak Niki tahulah itu malah justru memberatkan karena kan sudah ada bukti BAP dan chat. Ini mungkin tanggapan Kak Satria seperti apa sih? Kalau gue ya sebagai penonton film ya kan, ini sebenarnya sarkas sih. Jadi jujur ya, kalau yang gue tangkap nih asumsi lo ya, jangan baper. Jadi gini, nih kita ngomong begitu, nih kita udah tahu statementnya dia itu bakal memberatkan. Tapi ini kita itu nantang supaya apa? Supaya mentalnya Melvina jatuh, dan lu gak usah dateng deh gitu. Dan si Melvina gak dateng, dan nanti si Nikitanya jadi aman, tidak ada saksi yang lebih memberatkan lagi. Dan ini seperti sarkas kayak kalau beneran si Melvina gak datang, jadi nih kita bisa membuktikan tuh kan bener kan, dia takut gue yang bener gitu. Jadi ini kayak sarkas tipis-tipis gitu. Ditantang oleh pihak Melvina, dia datang dan memberatkan. Cuman ada bedanya kasus Melvina dengan Reza Gladys ya. Kalau tadi sini kita bilang begini guys, loh, lu nggak bisa nyimpulin kalau itu pengancaman, lu nggak bisa menyimpulin kalau itu pemerasan, ya. Mana itu tuh bercanda, ada emotikonnya segala macam. Nah, karena Melvina tidak memberi duit sebelum masuk ke Nikita benar loh berstatement begitu. Kan ada seperti kita melihat angka 9, yang sudut sana seperti angka 6, yang sudut di bawah itu seperti angka 9 gitu. Jadi benar kalau itu gua membenarkan Nikita. Misalnya gue lagi nge-live, lu mau nutup mulut gua berapa? Sini 100 juta. Dengan ekspresi dan nada marah, tapi bukan berarti itu mengancam, itu bercanda. Nah, kalau di statement itu Nikita berkelit, lu kok bisa nuduh gua mengancam, lu kok bisa fitnah gua meras, itu bercanda. Nah itu buat statement itu Nikita dan pengacara bener, itu bener. Tapi berbeda dengan kasus di Reza Gladys, ya kan? Kalau Reza Gladys ini kan jatuhnya duit udah masuk. Nah jadi bisa dibenarkan kalau itu ada unsur pemerasan. Harusnya begini, makanya gue saranin bisa saja tadi Nikita itu tidak terkena kasus, tapi ada kontrak gitu loh. Jadi Nikita di awal itu ya Reza Gladys duitnya masuk ya, gue nggak jelekin lu, gue bakal puji lu, tapi buat tanda tangan di atas kontrak kalau ini endorse, atau kalau bukan endorse ini adalah duit persetujuan. Nikita tidak bisa dipenjara. Atau sebelum SP21 4M itu dibalikin Nikita ke pengadilan atau ke polisian. Jadi kalau jadi kasusnya itu bisa gugur guys, seperti utang piutang dan penipuan. Jadi bisa perdata gitu. Tapi karena Nikita telat untuk melakukan itu ya kan. Kalau Nikita melakukan itu di awal, si Reza tetap nggak mau damai. Si Reza datang ke persidangan, duit udah di pengadilan, duit udah di kepolisian, udah, lu mau apa Reza, duit udah dibalikin, gugur itu seperti kasus penipuan dan utang piutang. Ya kita kalau saya pernah tuh rekan saya kena kasus penipuan, duitnya dibalikin, gugur kasusnya. Terus kalau si Reza mau bersaksi untuk memperberat sini, kita nggak bisa, duitnya udah di kepolisian gitu. Harusnya di awal seperti itu. Tapi kan udah nggak bisa, jadi makanya kalau Melvina yang dialami Melvina sama Reza Gladys itu beda ya ininya, alurnya ya. Kalau Reza Gladys karena duit sudah masuk bisa dijerat
pemerasan oleh pengadilan. Tapi kalau Melvina tadi karena duit belum masuk, ya memang bener. Sini kita memang bilang itu bercanda, itu emoticon. Lu jangan polos banget, lu jangan menyimpulkan sesuatu yang kita beda persepsi deh gitu. Itu bener nih kita. Jadi untuk di kasus Melvina, nih kita bener karena duit belum masuk. Ya bisa memang bercanda. Tapi kalau untuk di Reja Gladys, duit belum masuk. Nah, jadi beda alurnya. Nah, jadi Melvina tadi itu kalau dibilang meringankan nggak bisa. Kalau memberatkan, iya memberatkan dia tadi itu. Makanya harusnya nggak usah datang tadi. Oke. Tapi kan dari gini, saya dari awal Melvina ini menceritakan kronologis WhatsApp ya. Siapa yang menghubungi dia. Oke. Terus digadang-gadang terus nama Dokter Oki di sini. Di kasus ini, kamu melihat perannya seperti apa Dokter Oki? Ya Dokter Oki itu seperti sutradara gitu. Dokter Oki itu seperti sutradara, artis aktornya itu ya Mail dengan Nikita. Tapi apakah ini bisa dikatakan sindikat atau tidak? Itu nanti majelis hukum yang menentukan. Karena kalau saya jujur ya, saya tidak tahu nih mana yang dikategorikan pertemanan dekat, mana yang dikategorikan sindikat. Itu saya belum menelaah ilmu itu begitu. Itu yang bisa menetapkan nanti ya si majelis hakim begitu. Tapi memang dari Mail, dari Melvina itu mereka memang mengatakan bahwa yang menyarankan itu adalah Dokter Oki. Nah, kalau pengacara Reja Gladys berkali-kali cerita dengan saya, Dokter Oki bisa naik tersangka. Tapi kalau dari saya, karena saya bukan hakim, saya tidak bisa mengatakan bahwa Dokter Oki bakal jadi tersangka, ya kan? Itu bukan ranah saya, begitu. Jadi intinya kalau dari alur cerita ini ya Dokter Oki sutradara, aktor aktrisnya si Mail sama si Nikita. Nah, selebihnya biarkan majelis hukum yang menetapkan, begitu. Karena tidak ada bukti duit masuk ke Dokter Oki. Oke. Dari saksi yang hadir nih, Melvina, terus Dokter Oki, Dokter Samira. Nih, kalau kita lihat semua memberatkan itu. Iya benar. Gimana nih saat yang lihatnya nih? Ya mau gimana lagi ya? Minggu depan mungkin udah tuntutan kali ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi tuntutan kali ya. Nah, jadi di tuntutan itulah nanti kan kelihatan nih berapa tahun ya kan tuntutannya, yang dari situlah, dari tuntutan itu nanti kita bisa menyimpulkan, oh berarti memang peran Dokter Oki, dokter detektif dan Melvina ini sangat, statementnya itu benar-benar sangat mempengaruhi kasus ini. Jadi memang kalau saya sih sebagai penonton memberatkan gitu. Justru yang paling memberatkan itu Mail sendiri kemarin. Ya jujur ya, yang paling memberatkan kita itu statement si Mail daripada di antara 4 ini loh ya. Yang paling ringan banget, memberatkan tapi ringan banget ya si Melvi, karena korelasinya udah beda nih. Ibarat kata nih titik tumpunya Reja Gladys ke sini, si Melvi ke sini begitu. Tapi kalau yang paling memberatkan kemarin itu Mail. Kenapa? Karena Mail itu benar-benar nggak bisa ngelak di skapat sama si JPU ini gitu. Kalau saya gini ya, berpikir objektif aja ya. Kalau misalnya Nikinya salah, saya salahin, Nikinya bener, saya benerin. Contoh apa? Sumpah hari ini Niki cantik mulus. Bahkan daripada kamera dia bagusan asli hari ini. Cuman agak kurus ya, apa karena bajunya kali ya. Cuman kulitnya bersih banget ya kan. Karena kan memang kalau artis Indonesia ini mukanya harus kayak Nikita loh. Walaupun dia OP berkali-kali, tapi dia mempertahankan wajah Asia Tenggaranya ya kan. Kalau Luna Maya Cinta Laura kan bukan wajah Indonesia, kan wajah bule. Jadi kalau misalnya wajah artis Indonesia yang cantik ya, walaupun dia OP ya Asia Tenggara itu ya Nikita gitu. Cantik loh tadi dia itu, cantik, sumpah cantik, fresh. Ini gue tanya nih, Nikita, lu manggil dokter buat VC ya? Soalnya kulitnya kulit VC banget itu. Ya kan nggak mungkin kalau nggak suntik VC kan seminggu sekali, ayo. Nah, oke, makasih Kak. Bagaimana sidang hari ini saksinya terhadap Melvina? Gue boleh nyanyi dulu nggak nih buat Niki? Boleh. Ya kan? Niki hari ini cantik banget, kulit mulus, body seksi. Opa Hakim, please jatuh cinta. Opa Hakim,
please ringankanlah. Nikita di penjara, kami hari ini nangis. Nikita ditahan, kami hari ini meninggoy. Nikita geng nggak sih? Biar nggak tegang guys Ya, iya nggak tegang. Kalau tegang banget ya di dalam kan. Ya, seperti apa nih kamu ketegangan hari ini?